Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Waalaikumsalam kita warahmatullahi. semua. Kita kedatangan tamu yang sangat istimewa malam hari ini, langsung dari Jakarta, Pak Atmaji Sabto Anggoro, benar ya? Ya, Ketua Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Pers Dewan Pers. Ya. ya, Hari-hari ini begitu banyak Pak ya bermunculan media-media cyber khususnya yang jumlahnya mungkin untuk kota Mojokerto aja jumlah pers itu mungkin bisa ratusan gitu ya. Nah, sekarang sebagai ketua komite pendataan pers, menurut Bapak seberapa pentingnya sih untuk pendataan dan verifikasi Dewan Pers sendiri? ya. Jadi sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Pers, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99, terutama di pasal 15 ayat 2 huruf G, bahwa salah satu tugas dari Dewan Pers adalah melakukan pendataan. Pendataan ini memang tidak ada dibilang bahwa ini betul bagi media-media itu merupakan kewajiban, tapi tentu aja karena itu dilakukan untuk pendataan, tentu aja kita memberikan beberapa manfaat. Jadi beberapa manfaat itu misalnya apabila kalau ada permasalahan gitu, ada permasalahan yang terjadi, misalnya sebuah media digugat oleh narasumbernya atau digugat oleh pihak lain gitu yang diberitakan gitu, itu nanti akan digugat melalui Undang-Undang Pers, jadi tidak melalui ITE, tidak melalui KUHP, tapi tidak ke kepolisian, tapi ke Dewan Pers. Dengan ke Dewan Pers, kita melihat karena kebenaran hukum sama kebenaran jurnalistik itu berbeda. Jadi kalau kita kebenaran hukum harus dibuktikan sampai dengan bahwa dia itu salah atau tidak. Tapi kalau misalnya dalam kasus misalnya kayak kasus Bahlil gitu kemarin, ya, itu yang menurut itu orang bisa jadi misalnya Bahlil menurut media ini melakukan ini, ya Bahlil protes. Kita tidak bisa bilang bahwa salah atau benar, tapi prosesnya bagaimana? Karena bisa jadi Bahlil bilang bahwa itu kan kemarin soal ribuan, ribuan itu berapa? Orang Tempo bilang 1.740, itu sudah ribuan. Bisa jadi itu sebenarnya 1.000 lebih. Nah kan soal diksi kan? Diksi. Ya. Tapi sementara Bahlil bilang bahwa itu di bawah 1.000, ratusan. Tapi bisa jadi kan sumbernya kan Bahlil sumber utamanya. Tapi bukan, ternyata Bahlil juga nggak bisa tepat-tepat amat. Buktinya apa? Sehari atau 2 hari kemudian Kementerian SDM bilang 2015 atau 2.000 lebih gitu loh. Artinya kan ribuan, mencukupi untuk kata ribuan. Jadi tidak hanya 1.000 gitu ya. Ya, makanya karena pengadilan di Dewan Pers itu bukan pengadilan seperti di pengadilan pada umumnya. Kita itu adalah pengadilan, namanya aja pengaduan Dewan Etik, pengaduan etik. Jadi yang dibahas adalah masalah etik. Ketika melakukan itu adalah betul wartawan tersebut bermaksud memfitnah atau tidak. Nah, ketika dia tidak memfitnah dan lain, berarti dia menjaga etika. Jadi dari itu, dan hukumannya biasanya tetap pada etika. Ada hak koreksi, ada hak jawab, atau permintaan maaf, lebih pada etika. Jadi etika kita tempatkan sebagai hal yang lebih tinggi daripada sekedar hukum. Satu itu. Yang kedua, sehingga kalau ada pengaduan gitu kita dulukan. Misalnya ada 1.000 yang lain sudah terdata, semuanya yang belum terdata ya kita dulukan yang terdata lah gitu loh. Karena udah terbukti kantornya jelas, kantornya jelas, nama pemiliknya jelas, pemretnya jelas, karyawannya jelas, digaji dan lain-lain, yang terdata kan seperti itu. Itu. Yang kedua, ketika ada masalah-masalah lain, misalnya menyangkut ada taruhlah misalnya sekarang ada Perpres. Nah, dalam Perpres itu disebutkan Perpres tentang tanggung jawab platform digital terhadap media berkualitas ya, jurnalisme berkualitas. Di situ disebutkan jelas itu memang soal jurnalisme berkualitas, tapi di balik jurnalisme berkualitas itu ada kerjasama antara platform dengan media digital. Nah, media digital yang bagaimana yang bisa kerjasama? Dijelaskan di dalam Perpres nomor 32 tahun 2024 itu jelas di pasal 6 menyebutkan bahwa
yang disebut sebagai media yang bisa bekerja sama dengan platform sesuai dengan pasal 6 adalah media yang sudah terdata di Dewan Pers. Nah, itu menjadikan sebuah manfaat ya. Iya. Manfaat. Jadi itu manfaat-manfaat utama, mungkin ada manfaat-manfaat yang lain. Misalnya ada pelatihan, ada apa kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Dewan Pers, kita selalu mengundang. Misalnya kalau Mas Andi, kalau misalnya kita ada acara di Jawa Timur gitu, biasanya kan dikasih tahu kan, ada acara di Surabaya gitu. Kalau misalnya ada pelatihan, tidak hanya Mas Andi, tapi mungkin sumber daya SDM-nya bisa ikutan. Kalau misalnya SDM yang berkaitan, ada pelatihan soal jurnalistik, ada pelatihan soal manajemen media, ada pelatihan macam apapun lah, itu bisa, itu tanggung jawab kita. Dan sampai sekarang baru Berapa ribu? 1.800 sekian yang sudah sekian. Dan dalam waktu sejak saya ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan, karena kita mengejar itu dan kita berusaha. Sebenarnya siapa sih yang menentukan lolos verifikasi atau tidak? Sebenarnya teman-teman sendiri. Mas Andi ini ya, walaupun beberapa kali ditolak karena kurang ini dan itu, tapi setelah itu kan tetap aja lolos dan kita tidak ada katanya ada orang dalam bayar sekian. Tidak ada. Yang penting perusahaan persnya sehat, benar kantornya ada. Ya, bayarnya yang bayar perlengkapan gaji, kantor kan, gaji yang sesuai dengan fakta, bukan tanda kutip ada sokongan apa, nggak ada. Justru yang seperti itu dihindari oleh Dewan Pers, saya yakin seperti itu. Nah, yang pertanyaan saya gini Pak, menariknya tentang platform digital ya, itu di situ dikatakan tentang perusahaan pers yang seperti apa yang dikatakan perusahaan pers, ada yang terverifikasi atau yang terdata di Dewan Pers, kan seperti itu. Yang menjadi polemik di daerah-daerah, biasanya untuk media kecil ya khususnya ya, atau media-media yang baru seperti kami juga, itu terkadang ya, kenapa tidak diusulkan untuk perpres? Kan kemarin sempat Pak Jokowi bilang waktu acara APN ya, bahwa ayo Kementerian Dalam Negeri perhatikan pers. Jangan sampai kalah dengan endorsement dan segala macam yang saingannya cukup itu kan ya. Khususnya kerjasama dengan pemerintah daerah dan segala macam ya. Nah, apakah ke depannya Pak, atau adakah rencana untuk membuat perpres atau apapun namanya ya, yang artinya gini, memperhatikan orang-orang yang ya semua diakomodir sebagai perusahaan pers karena PT kan ya, tetapi memberikan porsi lebih yang terdata, yang terverifikasi untuk bagaimana seperti platform digital gitu. Mungkin kan nggak Pak kira-kira? Kita sedang akan melakukan, sudah janji sama Menteri Dalam Negeri untuk mengadakan semacam MOU seperti halnya kita MOU dengan kepolisian itu nanti, sehingga nanti akan diupayakan untuk ada prioritas terhadap media-media yang terverifikasi. Tentu aja kalau sekarang sih di dalam setiap kesempatan kalau saya lagi turun ke daerah dari Sabang sampai Merauke, saya selalu sampaikan, biasanya di situ ada diundang orang-orang dari Pemda. Saya selalu mengimbau, meminta supaya diutamakan teman-teman terhadap media-media yang sudah terverifikasi. Itu cuman tetap aja kita nggak bisa menutup kemungkinan bahwa pejabat Pemda itu punya diskresi. Misalnya kayak gini, di media yang ada di wilayah taruhlah Mojokerto gini, ada 100 media, sementara yang baru terverifikasi baru 10 misalnya. Dari 10 itu tidak ada yang taruhlah media yang khusus menangani atau menulis atau fokus pada masalah-masalah pariwisata. Tapi ada satu media pariwisata yang belum terdata di Dewan Pers. Nah, bisa saja sih diskresi untuk memberikan supaya media itu dapat kerjasama dengan Pemda, ya kayak gitu, yang no problem. Jangan sampai, karena kan setiap Pemda kan memiliki fokus pemajuan terhadap wilayahnya itu masing-masing. Ada yang ingin pemajuan di bidang industri, ada yang olahraga ya. Ya, menariknya gini Pak, seringkali kan apalagi kalau khususnya kayak tahun gini ya, ini kita pastinya anggaran pasti berkurang, kepotong anggaran daerah biasanya dengan pilpres, pilkada dan acara kemarin. Hanya ada pengurangan Pak. Ini yang kemarin saya diskusi dengan Kadiskominfo ya. Itu ada pengurangan. Misalnya yang dulunya 1M misalnya ini ya jadi 300 juta ya kan.
Ya, medianya juga semakin banyak. Medianya semakin banyak, Pak. Oh, iya. Artinya kue yang dinikmati, padahal mereka mohon maaf sekarang. Tapi Dewan Pers tidak bisa menghalangi orang untuk mendata. Oh ya, iya benar, benar Pak. Enggak, Nah, yang itu saya kan pasti menarik. medianya semakin banyak lah. Terus memang anggarannya kan Nah, semakin tetap bukan iya, tidak bertambah, tetap iya, atau berkurang. Gitu atau kan. berkurang dengan adanya Iya. pilkada ini. Cuma menariknya gini, Pak. Seringkali kita kan bukan saya merasa gimana gitu kan ya. Untuk membuat sebuah perusahaan pers saya mengalami sendiri selama 9 bulan ini harus puyengnya gimana kan gitu kan, agak sedikit curhat nih. Jadi tiba-tiba ada perusahaan pers yang ujung-ujung hadir direkturnya dia, wartawannya dia, itunya semua dia. Tetapi kalau kayak gitu pasti tidak bisa lolos di verifikasi Dewan Pers. Nah, tetapi dia bisa dapat anggaran. Nah itu. Nah, menyerap anggaran. Padahal, apakah nanti itu bisa diperjuangkan lewat Kementerian Dalam Negeri atau bagaimana? Ya nanti belum tahu, tapi poin-poinnya pasti kita yang drive karena Kementerian Dalam Negeri mungkin tidak paham di sisi itunya. Tapi kan apa yang disebut dengan perusahaan pers versi Dewan Pers itu kan pasti Anda tahu sendiri kan bisa jadi ada aktenya antara direktur sama sama pemimpin redaksi penanggung jawab berbeda orang itu jadi nggak bisa semuanya dirangkap satu orang gitu. Nah, walaupun kita tahu sebagian besar teman-teman berangkat dari wartawan. Iya, siap. Nah, untuk akte sendiri kemarin ada diskusi saya baca di website Dewan Pers itu katanya sekarang untuk perusahaan pers itu dimungkinkan untuk iklan atau apa gitu. Ya, itu kemarin, gimana Pak? Ada wacana atau gimana? Enggak, sudah kita bikinkan SK. Jadi KBLI ya, untuk perusahaan pers itu apa aja yang boleh? Betul, perusahaan di Indonesia itu kan selama ini kalau untuk perusahaan media siber itu kan pakai 63122. Nah, ternyata 63122 itu di OSS untuk kebutuhan lelang LPSE ternyata di take down. OSS itu adalah yang berkuasa adalah yang di situ yang ngurusin adalah Kementerian Kominvest, Menteri Investasi, Menteri Investasi ya, dan penanaman modal si Pak Bahlil. Nah, kemarin kita sudah mengadakan pertemuan dan disimpulkan bahwa kenapa di take down karena pada waktu itu ada terjadi semacam abuse, penyalahgunaan oleh TikTok. TikTok masuk di situ. Nah, sementara TikTok salah satu sisi dia media, tapi dia commerce. Benar. Sebenarnya lah, mestinya yang di TikTok yang diusir, yang di take down TikTok saja. Kenapa mesti aturannya yang di take down gitu kan? Akhirnya saya ketemu sama staf khususnya Ibu Tina Talisa itu, yang mantan dari TV One itu, akhirnya ya dirapatkan. Sampai hari ini sedang dirapatkan. Akan dibicarakan. Nah, saya untuk mengatasi kebuntuan itu, jangan sampai teman-teman itu yang ada di daerah itu tidak bisa masuk di OSS, tidak bisa ikut lelang. Saya membuka supaya tidak hanya di 63122, tapi bisa di bisnis-bisnis yang selevel, yang itu sejenis, masih di jalur komunikasi. Ya kalau bisnisnya pemborong gitu ya nggak masuk misalnya, tapi kalau bisnis ekspor impor nggak masuk, tapi bisnis yang masih bisnis yang berkaitan beriklanan, bisnis beriklanan, billboard gitu, bisnis boleh, bisnis pokoknya masih periklanan, videotron gitu, iya pokoknya masih di berhubungan komunikasi lah, pokoknya berhubungan komunikasi, jadi riset bahkan percetakan itu masih kita masukkan, bolehkan gitu loh, supaya sekarang kan saya kenapa saya mengambil kesimpulan seperti itu, mengambil keputusan seperti itu, karena saya sadar bahwa jangan sampai teman-teman media itu hanya hidup dari Pemda. Ya. Supaya dia punya kemungkinan untuk bisa hidup dari yang lain, tapi dia punya media. Nah, itu loh. Seperti itu. Itu alasannya. Dan satu hal lagi, ada yang menarik. Ternyata setelah saya baca di 58130 KBLI 58130 itu juga menyebutkan bahwa perusahaan publikasi cetak dan termasuk melalui internet itu bisa dipakai.
Kan 58 130. 130. Itu bisa dipakai. Itu sebagai apa terobosan. Tapi bukan saya mutusin sendiri loh. Ini kayak gitu itu kita plenokan. Di pleno ya. Plenokan. Jadi masuk memutuskan apa kabar terdepan lolos atau tidak itu saya bisa dapat informasinya, tapi saya tidak bisa gegabah. Saya bisa mengusulkan, tapi tidak bisa gegabah. Tidak bisa memutuskan sendiri tidak bisa melalui pleno. Jadi melalui pleno supaya apa? Jadi itu kita bikin sistemnya supaya apa? Supaya kalau ada apa-apa itu yang bertanggung jawab jangan satu orang. Nah, semua tahu. Itu loh. Jadi kita bikinkan ya, sistem. jangan ada dusta di antara kita. Nanti bedanya karena saya dekat misalnya, meskipun kita dekat dengan Pak Sabto, ya tidak bisa kan tidak halangan siapapun dekat dengan saya kan. Tetapi semuanya. Tapi saya tidak menjamin bahwa itu keputusan itu langsung lu kenal gua, langsung gua putusin, oke, enggak. Tetap aja ntar kita sampaikan. Jadi terbuka. Jadi sampai A sampai Z yang berangkat ke sini waktu verifikasi juga bukan saya kan, ada tim saya kan, ada Mas Win sama kalau nggak salah. Iya, Mas Win. Datang ke sini begitu. Jadi semuanya saling tahu. Ya, kita pun juga ikuti aturan. Karena waktu itu kita belum 6 bulan, kita juga harus ikut aturan. Iya kan, tidak ada. Cepet malah. Iya, makanya kalau media sahabat saya yang dekat sekali yang saya masih. Ini buktinya tidak ada KKN. Tidak ada KKN kan gitu kan ya. Ya, jadi menurut Bapak itu kan tadi disebutkan manfaat. Nah, sekarang gini loh. Kesusahan apa sih yang biasa ditemuin teman-teman untuk mengurus verifikasi itu? Yang biasanya waktu ke Pak Sabto, tolong ini, tolong. Ya, ini teman-teman itu sering mengeluhkan apa soal BPJS. Soal BPJS sama gaji UMR sama THR. Kalau BPJS itu kan ada 2 BPJS Kesehatan sama BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan kan ada paket-paketnya. Ya, itu ada paket yang murah pun boleh. Paket yang murah pun boleh. Yang mahal kesehatan, Pak. Enggak, maksudnya kalau ketenagakerjaan kan yang paling mahal murah, paling JHT-nya kan ya. Iya. Mahal JHT. Terus yang kesehatan biasanya Pak ini KIS enggak apa-apa. Kartu Indonesia Sehat boleh. Kita terima. Nggak harus perusahaan yang daftarkan. Iya, yang lewat ada yang Pemda, ada yang apa yang waktu kemarin paket yang bersama-sama ada waktu Covid itu kan ada yang KIS Kartu Indonesia Sehat itu boleh. Jadi kita nggak harus BPJS, tapi syaratnya pokoknya saya pengennya supaya medianya bertanggung jawab dan memproteksi karyawannya. Jangan sampai tidak menggaji, jangan sampai tidak memproteksi. Gitu loh. Begitu juga gajinya harus benar gitu, jangan sampai tidak menggaji. Karena apa? Kalau menurut saya, kalau media saja tidak menggaji, bahkan dulu 10, sekarang sudah disepakati 5. 5 menurut saya, kalau 5 aja nggak mampu, belum saatnya Anda bikin media. Anda jadi wartawan aja dulu. Kalau menggaji 5 nggak mampu kok, belum saatnya bikin media. Bikin gitu. Nah, kenapa? Kalau orang mempekerjakan orang, nggak menggaji orang, itu dolim nggak? Saya nggak mau itu menyetujui perusahaan yang dolim pada karyawan. Itu bukan karena puasa. Iya. Tapi paling tidak, jangan salah. Kita harus melihat karyawan itu bukan beban. Karyawan itu adalah beneficiary, bukan liability, bukan beban, tapi dia manfaat. Ketika dia kerja benar, kita yang nggak kerja, Pak. Sekarang anak buah saya itu sudah 250 orang. Aku bisa kemana-mana kan kalau Anda lihat tuh, Mas Beto lagi di mana? Lagi di Papua, lagi di sini, lagi ini. Luar negeri. Kemana ke luar negeri ke jalan-jalan? Oh, jalan perusahaannya apa? Ya itu karena aku mau gaji bener. Kalau nggak gaji bener mereka pergi toh. Karena digaji bener mereka kerja taat, betul mau ngerja bersama-sama kita. Jadi kita melihatnya jangan dari sisi beban, melihatnya dari manfaat. Jadi kita punya kemampuan, tapi kita juga punya keterbatasan. Jadi soal jurnalistik misalnya, saya punya kemampuan, pengalaman, tapi ada anak-anak baru yang punya kemampuan, mereka ngerti sosmed dan lain-lain dan lain-lain. AI dan segala. Makanya kalau misalnya orang kadang lihat, Pak Sabto itu modern, bukan apa-apa. Karena saya gaul sama anak buah saya anak hari ini, anak kiwari, generasi milenial, generasi Z. Tapi saya masih ikutan, masih dengerin. Kalau saya nggak gaji, mana mau mereka dekat-dekat sama kita? Bajunya mana sudah modis. Mana mau sama cerita sama kita kan, gitu loh. Jadi melihatnya dari sisi itu.
Nah, walaupun mungkin orang, tapi apakah wah kayaknya asik sama satu? Belum tentu. Kerja sama saya stres. Kalau kamu buruk, jelek, beberapa karyawan saya ada yang masuk di apa itu jadi pasiennya psikiater gitu loh. Karena apa? Karena tidak berprestasi. Karena apa? Aku menciptakan lingkungan yang berprestasi. Mereka malu sendiri kalau enggak. Wah, tulisanku dicoret terus sama Pak Sabto. Karena apa? Tapi banyak sekali sudah mantan anak buah saya. Jadi pemret-pemret di Jakarta itu semuanya mantan anak buah saya. Ya dulu marah-marah sama saya. Bahkan saya pernah bikin buku, salah satu tulisannya dulu, Mas, silakan bikin testimoni. Mas, boleh nggak saya isi testimoni yang jujur? Loh kenapa enggak? Pak Panter dicoret yang bukunya. Enggak apa-apa. Ternyata apa? Isinya pada jelek-jelekin saya. Tapi dia memuja saya di luar itu. Tapi ya, saya nggak ada pikiran apapun kecuali bahwa untuk memberikan sesuatu yang terbaik buat pembaca, itu kita harus memberikan sesuatu yang benar-benar baik. Iya. Baik dari mana? Baik dari makanannya, baik dari gajinya, baik dari pikirannya, itu loh. Jadi itulah tanggung jawabnya seorang pimpinan itu harus sampai seperti itu. Jangan seenak-enaknya nggak pernah ke kantor, nggak mikirin gitu. Loh, sekarang saya karena udah ada online apa gitu, walaupun pergi ke jauh-jauh, sering dimarahin sama istri saya, sama anak saya. Papa jauh-jauh masih rapat aja, masih ngurusin kantor aja. Jadi kelihatannya enak, tapi masih mikirin dari jauh-jauh gitu loh. Pak, gajinya kurang sekian, waduh pusing. Ya semua ngalami seperti itu. Tapi Benar, Pak. Tapi itu kan apa? Ya kan levelnya nggak harus diceritakan kepada semua karyawan. Levelnya Pak Sabto ini ya, salah satu pendiri Tirto ya. Nah, pertanyaan saya gini Pak, ini yang menggelitik teman-teman juga ya. Ya, mumpung ada Pak Sabto ya. Lagi viral Pak, lagi mencuat dan sampai kemarin sempat ditanya ke Bu Nini waktu di forum, teman saya titip pertanyaan ke saya. Pak, gimana sih Pak kedudukannya UKW sama SKW yang sampai sekarang gak ada kejelasan? Apa itu nggak disatukan atau gimana sih Pak? Ada BNSP, ada UKW yang Dewan Pers gitu loh Pak. Sehingga kadang-kadang beberapa daerah termasuk di Mojokerto, saya nggak sebut nama kayak kan nggak enak. Itu ada yang mengakomodir SKW itu boleh disetarakan dengan UKW. Nah itu gimana Pak? Mungkin akan disatukan jadi, atau gimana? Ceritanya gini, jadi nggak ada SKW itu, itu ilegal. Nah, tapi kok BNSP bisa mengeluarkan? Itu ilegal. BNSP-nya juga kerjasama dengan orang ilegal. Kita sudah mengajukan keberatan. Jadi gini, orang-orang yang bekerja untuk SKW dulu pernah masuk untuk ikut menjadi bagian dari Dewan Pers. Rapat bersama ada 27 organisasi. Rapat bersama untuk memutuskan apakah organisasi, jadi organisasi konstituen itu. Nah, ada yang organisasi perusahaan pers, ada organisasi media, apa itu wartawan profesional seperti AJI, PBI dan lain-lain itu. Nah, di situ ditentukan misalnya syaratnya adalah memiliki cabang di 20 provinsi, ya gitu-gitu. Harus punya pengurus di setiap tempat. Beberapa teman tersebut tidak memenuhi syarat itu, sehingga dia tidak bisa masuk jadi bagian dari konstituen. Karena tidak bisa masuk sebagai bagian konstituen, dia melakukan beberapa manuver menuntut Dewan Pers. Sudah maju ke pengadilan PN, sudah ke PT UN, bahkan sudah ke MK. Semuanya kalah. Artinya artinya secara hukum bahwa yang memiliki hak sesuai dengan Undang-Undang 4099 itu adalah Dewan Pers. Makanya mereka pakai nama Dewan Pers Indonesia. Ya. Nama aja saja, kalau Bapak bikin nama KPK Indonesia boleh nggak? Nggak boleh. Iya. Itu layak untuk ditangkap polisi nggak? Iya. Layak untuk ditangkap polisi. Cuman kalau kita masalahkan, orang lain biar yang masalahkan. Kalau itu masalahkan, dia itu siapa? Bagi kita itu nothing. Iya. Makanya mereka berkirim surat berkali-kali, mereka kirim surat. Tapi kan, lu organisasi apa? Kan nggak jelas. Nah, itu BNSP sekarang ketuanya udah ganti. Itu ketuanya udah ganti, belum ada kerjasama. Ada lihat. Sekarang ketuanya udah ganti. Jadi ketua BNSP yang lama memang. Jadi
mereka pakai beberapa akal-akalan. Jadi mereka BNSP kerjasama dengan lembaga penguji apa katanya bahasa mereka? Sama ini sama itu Kominfo dari Direktorat Sumber Daya, Litbang dan Sumber Daya itu Litbang Sumber Daya itu sudah Pak siapa di bawah itu Dirjen IKP sudah membantah bahwa tidak ada kerjasama, itu kerjasama yang lama dan tidak dalam konteks itu, tapi masih dimanfaatkan dibawa kemana-mana. Jadi selalu ada modus. Apa sih yang mereka lakukan itu? Saya duga mereka kan berpikir bahwa dengan kerjasama dengan BNSP dan lain-lain kan dia bisa menyelenggarakan itu dan nggak gratis kan. Sementara kalau di Dewan Pers gratis kan. Walaupun 60 di setiap provinsi kan. Di Dewan Pers gratis. Bukan berarti Dewan Pers duitnya, tapi duitnya negara. Jadi Dewan Pers anggaran sekitar 40 sampai 45 M itu duitnya itu dipakai untuk wartawan-wartawan itu. Jadi uang untuk kompetensi itu dibayarkan oleh peserta kompetensi, dibayari untuk bayar ke lembaga uji. Lembaga ujinya bukan dibayarin sama Dewan Pers, bukan untuk Dewan Pers. Jadi dia ngejar itu kan. Kalau misalnya satu orang misalnya yang 2 juta, kalau 2,5 juta lah, kalau yang 3 juta, sementara yang untuk utama 5 juta, 4 juta kan lumayan kalau misalnya. Jadi dia main di sana, sementara tempat dan lain-lain bisa kerjasama dengan Pemda, dia bisa dapat gratis dan lain-lain kayak gitu kan. Terus semuanya bisa lolos lah, pasti lulus lah. Sementara di sini kan selalu ada 2 atau 3 yang saya lolos, sendiri kemarin ujian di Banten, Pak. Di Banten itu yang dari Banjarmasin aja nggak diloloskan sama Pak Rajab Ritonga. Iya. Dari Banjarmasin dia jauh-jauh. Ya, dan itu bukan Dewan Pers yang tidak meloloskan kan, pengujinya sendiri kan. Pak Rajab Ritonga waktu itu. Padahal sebenarnya kalau kompetensi itu kan gampang. Selama Anda pernah menjalankan pekerjaan ini, itu nggak susah. Mau bikin cover tulisan kayak yang namanya cover both side, mau wawancara in-depth, ya kalau sudah pernah menjalankan kan enggak. Yang repot ada teman dari Madura, Pak, kenal baik sama saya. Aduh Pak Sabto, saya nggak lolos, sudah 2-3 kali saya nggak lolos. Kenapa? Saya tanya sama teman-teman, itu kenapa nggak lolos? Mas, itu dia pemborong Mas. Jadi dia bukan wartawan Mas, jadi dia pengusaha pemborong bukan wartawan. Jadi kan ya kemampuan dia bisa jadi cover both side aja nggak ngerti gitu loh. Iya, gitu loh. In-depth bukan nggak paham. Apa bedanya in-depth, apa bedanya feature, apa bedanya investigasi, jangan-jangan nggak paham. Nah itu loh. Itu Mas Andi. Siap. Jadi berarti ada nggak kemungkinan untuk yang BNS? Saya kasihan, nggak ada. Tidak ada. Ngapain kita kerja sama? Nggak, maksudnya bukan itu Pak. Artinya supaya BNSP tidak mengeluarkan itu lagi, supaya nggak, karena mereka tuh sombongnya seperti ini. Oh ya, SKW itu berlambang Garuda. Kalau Dewan Pers gak ada Garudanya kan gitu. Jadi kadang-kadang KPK lambangnya apa? Bukan Garuda. Nah, dia lembaga negara resmi. Nah itu apa hubungannya? Nggak ada hubungannya. Ya masalahnya kan kadang-kadang beberapa institusi di daerah terlalu mensimplifikasi dan jangan. Itu orang yang berkomentar seperti itu melihat bahwa orang lain itu sebodoh dia. Berarti bisa dikatakan SKW itu ilegal. Boleh saya tulis seperti itu. Ilegal. Dasarnya Undang-Undang 40 tadi ya? Iya. Pelaksana Undang-Undang 40, 99, Dewan Pers. Dan coba Bapak, Dewan Pers setiap 3 tahun ganti pengurus loh. Mereka lembaga-lembaga itu yang pelaksana Dewan Pers apaan itu? Dewan Pers Indonesia. Ganti orang nggak? Orang-orang itu aja. Lah orangnya itu aja. Negara aja, presiden 3 periode aja dilawan orang banyak, harus ganti orang. Jadi apakah seorang wartawan mau dipimpin yang dia nggak mau turun? Seperti tim miliknya dia sendiri. Di mana letak demokratisasi? Padahal salah satu fungsi dari pers itu adalah demokratisasi. Nah, kalau BNSP kan sebenarnya di bawah Kementerian Tenaga Kerja ya. Iya. Nah, apakah mungkin bisa nggak diusulkan Pak sebagai pers itu benar-benar fokus ke sana gitu? Memang kita nggak ada urusannya. Jadi gini, BNSP bisa saja ngurusin itu, tapi bedakan antara pers dan Dewan Pers sama BNSP. BNSP bisa mengeluarkan itu, tapi jadi gini, kalau BNSP itu sifatnya adalah keterampilan.
Kalau kita ini bukan keterampilan tapi profesional. Kalau di sini itu dokter, kalau di sini perawat. Jadi tata laksana tentang masang apa itu, masang Ya, lebih kepada alat pekerjaan, kesehatan, bukan profesi. Iya, alat kesehatan ya. Nah, kalau kita di sini profesi, kalau di situ apa itu keterampilan pelaksana, keterampilan pekerjaan. Di sana, jadi kita nggak melarang BNSP untuk mengeluarkan itu, tapi yang bersifat keterampilan kesehatan. Jadi kalau misalnya wartawan yang di sana itu misalnya cara membersihkan kamera atau cara bikin konten kreatif, mungkin bisa malahan. Justru tapi kalau jurnalistik, Anda tahu jurnalistik, prosesnya lebih panjang. Apalagi dan itu saya terapkan kalau saya di Tirto. Makanya kalau media-media bilang, berapa prosesnya lama? Dari reporter, redaktur, pamret sudah selesai, bahkan cuma 2. Kalau saya melalui 7 seleksi, Pak. Wow, apa sih itu, Pak? Mulai reporter, terus apa itu redaktur. Redaktur ini konten, sama satunya researcher. Researcher nanti dikirim nanti ke Redpel. Dari Redpel nanti masih ada penyelia akhir masuk, ntar baru masuk ke halaman sosmed sama halaman online. Banyak, Mas, prosesnya ya. Iya, sama dikirim ke mana sosmed itu biasanya terus pakai apa itu teman yang ngurusin Konten kreatornya. Jadi dia akan bikin infografik gitu kan. Infografik kan kita dong, tapi saya nggak ngomong itu karena posisinya sekarang sudah Dewan Pers. Tapi itulah gitu loh. Nah, ini imbauan terakhir nih untuk perusahaan pers yang akan mengikuti dan yang ingin verifikasi itu bagaimana, dan mungkin dari Pak Sabto sendiri membuka atau bagaimana untuk Dewan Pers, mungkin ada yang dihubungi, yang bisa dihubungi atau bagaimana. Terus yang kedua, himbauan untuk pemerintah daerah atau khususnya instansi atau apapun pihak swasta yang berkaitan dengan perusahaan pers yang terverifikasi dengan tidak terverifikasi, apa himbauannya? Kata-kata terakhir. Ya. Untuk masyarakat juga ya sebagai penanggung jawab. Teman-teman sekalian dimanapun berada yang mengelola media, kalau saya mempersilahkan bahwa saat ini pendataan media itu menjadi penting. Maka kami harap teman-teman bisa masuk ke websitenya Dewan Pers, masuk di kolom pendataan, nanti bisa masuk di situ langsung dapat Anda bisa memasukkan ke call center pendataan Dewan Pers, nanti akan ada formnya, Anda bisa masukkan nama user ID, password Anda, itu akan Anda jaga sebagai orang media, dijaga selama-lamanya. Anda di situ nanti ada form, tinggal mengisi beberapa hal. Ada 2 mekanisme yang kita lakukan, satu mekanisme administratif, satu mekanisme faktual. Bukan, satu administratif, satu memang prosesnya ada 2, administratif sama faktual. Tapi untuk bisa lolos itu ada pengujian dari sisi administrasinya sama dari sisi konten. Dari sisi konten, dari sisi administrasi yang paling utama, dan sekarang kita sudah pakai poin, yang paling utama adalah akte, direktur, dan penanggung jawab redaksi berbeda. Dari BPJS, terus gaji itu yang utama. Itu yang utama. Sementara yang lain misalnya ada lagi misalnya itu visi misi dan lain-lain, itu dapat poinnya kecil ya. Tapi kalau ini udah firm, cukup dengan KBLI yang sesuai ya, KBLI yang sesuai cukup. Saya pikir ini sudah lolos. Itu nanti akan dicek dari sisi konten. Kalau misalnya bahasanya mengandung disetubuhi, dipelindas sampai penyet terkejar-kejar, gitu, bahasa-bahasa seperti itu hindari karena vulgar, terlalu korban, menjaga persatuan. Tidak boleh juga gitu, sehingga supaya tidak sadistis gitu kan, tidak seksis, tidak sadistis, itu tolong dihindari nanti kalau gitu. Samping itu juga jangan medianya isinya itu
rilis semua, wawancara, liputan sendiri itu kita hargai. Bahkan kita ngatur kalau Anda isinya cuma rilis atau satu narasumber saja, kita minimal 10 sehari. Capek enggak? Sementara kalau Anda medianya ada investigasi atau bukan investigasi. Kalau in-depth atau feature aja, yang namanya feature bukan 10 alinea, tapi lebih panjang dari itu dan datanya banyak. Itu kita 1 minggu 2 cukup. Kalau investigasi 1 aja cukup 1 bulan. Kalau investigasi. Tapi Anda bisa bayangkan kan bagaimana susahnya investigasi. Iya benar. Saya pernah menjalankan investigasi 3,5 bulan untuk investigasi. Ya. Tapi begitu kita jalankan langsung dimuat di media Inggris sama media Belanda 1 halaman. Nah, jadi itu himbauan saya, bikin konten yang benar. Semua kalau ada Bapak tetap aja bisa konsultasi dan kita 24 jam free of charge. Ya, free of charge. Tidak berbayar ya. Ya, itu. Nah, terakhir Pak, tadi sempat menyinggung investigasi. Saya tertarik karena slogan kita terdepan kabarkan kebenaran. Yang dimaksud investigasi itu apa saja yang boleh sih Pak dan apa saja yang nggak boleh, contoh. Karena kita kan ada undang-undang penyadapan. Nah, itu bagaimana dampaknya terhadap pers. Terus kedua, kadang-kadang ketika kayak yang Bahlil itu, kadang-kadang yang dipermasalahkan kadang-kadang narasumbernya. Jadi narasumber kadang-kadang takut untuk berbicara. Ya memang kita bisa tutup namanya ya kan sesuai dengan itu ya. Nah, itu gimana, dan misalnya contoh kamera tersembunyi, apa itu diizinkan atau bagaimana untuk melakukan investigasi itu? Jadi investigasi itu adalah kita dari sisi kontennya dulu ya. Sesuatu yang menjadi pertanyaan kita dan berkonotasi negatif. Jadi misalnya sentimennya negatif, misalnya kalau misalnya pembangunan ini berjalan baik, itu bukan investigasi. Tapi kalau pembangunan ini diduga ada penyelewengan, itu mengundang untuk investigasi karena negatif kan, sentimennya negatif. Nah, dalam melaksanakan tugas, wartawan bebas untuk melakukan, cuma harus pegang aturan bahwa ketika ada masalah atau di depan wawancara untuk apa harus sudah ngomong saya wartawan. Tapi ada beberapa hal yang kita tanpa harus harus menyampaikan wartawan, kita bisa mendapatkan informasi. Nah, jadi misalnya dalam konteks Bahlil, kenapa bisa terjadi investigasi? Karena ada orang-orang yang dalam tanda kutip tersakiti oleh aturan Bahlil itu, sehingga dia membuka diri. Begitu dia membuka diri, ngomong cerita, oh iya ini kan gampang. Kalau misalnya mau cari investigasi itu, siapa orang yang dirugikan? Itu yang diwawancarai. Tapi sebagai media harus cover both side. Siapa? Jadi jangan sampai nanti terjebak sama fitnah. Kalau kan fitnah, misalnya taruhlah, Anda tahu lah, misalnya ada lelang. Aduh, kalah aku, teriak kan. Aduh, aku sudah bayar kepala lelangnya, sudah bayar kepala dinasnya, ternyata nggak lolos. Nah, di situ bisa diinvestigasi. Pak, bener nggak ini? Ternyata dia memang secara persyaratan dia salah, gitu. Persyaratanmu, perusahaannya mestinya harus minimal modalnya 1 miliar, modalmu cuma 500 juta, ya nggak bisa ikut lah, misalnya kayak gitu. Gitu kan. Jadi harus cover both side, gitu loh. Dan kita juga selain cover both side terhadap narasumbernya atau si orang yang difitnah, kita juga harus melakukan cover both side dari sisi data. Masuk akal nggak dia? Wah, aku udah gaji, udah bayar, ternyata, loh, Mas, aturannya kan harus 1 miliar. Modalmu di sini tertulis cuma 500 juta. Wah, dari situ aja udah lemah. Kayak gitu. Nah, kalau untuk kamera tersembunyi apa itu boleh diizinkan? Kamera tersembunyi kalau selama tidak ya nggak apa-apa. Tapi kalau ketahuan ya nggak boleh. Contoh misalnya. Jadi tetap harus ngomong ya, Pak? Harus investigasi, harus menyampaikan. Harus menyampaikan ya. Iya. Iya.
Oke. Jadi masalahnya kalau nanti kejadian kalau ketangkep, jadi makanya tetap aja harus fair. Jadi kayak ada kasus waktu ada apa itu wartawan Tempo melakukan liputan di Surabaya, nyari Nur Hadi waktu itu, ternyata ada yang dia kan dihajar kan, tapi waktu dihajar itu dia wawancara tapi dia tidak menyebut sebagai wartawan. Nah, tapi setelah dia menyebut wartawan kan dia nggak dihajar, tapi kan akhirnya ya walaupun dibebaskan ya, tapi kan teman-teman dalam diskusi nyatakan ya karena dia nggak nyebut sebagai wartawan. Gitu. Tapi memang memang resikonya itulah investigasi. Resikonya itu investigasi. Iya, kadang-kadang kan ketika kita menyebutkan bahwa kita wartawan, orang langsung gitu kan. Tapi kita dilindungi oleh undang-undang untuk tidak menyebut narasumber. Itu ada undang-undangnya. Ada undang-undangnya. Ya, tapi ketika kita menulis sebuah sumber, jangan asal-asalan. Datanya kita tangkap, kita merahasiakan dia, kita harus melindungi dia. Tapi karena apa? Karena yang utama adalah orang itu penting untuk kita lindungi supaya bisa. Jadi saya kemarin ketika apakah benar nggak tahu informasinya bahwa katanya Pak Bahlil mengadukan Tempo kan dia akhirnya udah damai dalam artian sudah hak jawab, tapi dia akan mengejar narasumber siapa yang akan disampaikan. Apa yang dilakukan, kalau benar apa yang dilakukan Pak Bahlil ini, minta sama polisi untuk mencari narasumbernya, ini adalah sesuatu yang bahaya. Bisa menjadi ancaman terhadap kemerdekaan pers. Karena apa? Ancaman. Satu, medianya akan jadi menambah semakin hati-hati dan takut. Orang sekarang juga akan nggak berani bicara. Padahal hak untuk bicara diatur dalam Undang-Undang 28 juga kan. Jadi jangan sampai alih-alih melaporkan narasumbernya, tolong meninvest, malah memperbaiki kinerjanya lebih terbuka. Kalau kenapa tidak terbuka? Kalau Anda terbuka, semua koran nulis, semua media akan muat, misalnya terbuka. Nah, tapi yang jadi masalah sebenarnya kan yang disebut narasumber katanya kan ini versinya ya. Tidak hanya orang yang di dalam kementerian, tapi ada juga orang yang ada di dalam sesama partai. Karena sesama partai sudah jadi pengusaha semua dan mereka banyak yang orang pengusaha yang mereka memiliki tambang. IOP-nya di apa itu kena penertiban Bahlil itu. Siap. Jadi saya berharap apa yang dilakukan Bahlil sudah nggak usah mencari narasumber karena akan menjadi keributan berikutnya, karena itu juga wilayah abu-abu dalam konteks itu penegakan pers. Gitu. Oke, terima kasih buat waktunya Pak Sabto yang sudah jauh-jauh ini dari Jakarta ke sini. Diajak ke sini tak pikir apa malah diajak ngobrol. Ya mumpung ada Pak Sabto kan gitu kan. Ya. Ya ini terima kasih. Terima kasih juga Mas Andi dan teman-teman dari Kabar Terdepan supaya Kabar Terdepan semakin maju, semakin sukses dengan liputan-liputan yang lebih bagus. Siap. Untuk menunjang ekosistem bisnis media yang lebih bagus ke depan. Siap. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di kesempatan-kesempatan berikutnya.